pensil, dan penggaris. Karena kita akan membuat grafik. Ya. Oke, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di dunia maya. Anak-anak ibu yang cantik dan cakep dan ganteng di kelas 71 dan 72. Oke, sebelumnya ayo kita pimpin doa dulu untuk memulai. Amam tadi ada Amam. Pimpin doa, Amam. Ayo. Iya, Bu. Umam kok Amam. Ayo, Umam, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Umam. Oke, Ibu mengingatkan kembali ya, deadline tugas di GC semuanya itu Sabtu besok. Deadline di tugas konversi juga sampai Minggu deh boleh. Kalau kamu bisa ketemu satpam di Minggu boleh. Jadi Senin itu Ibu berharap sudah Ibu periksa semua, Ibu sudah kembalikan semua gitu mulai Senin gitu ya. Oke, sekarang Ibu mau mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membuat grafik. Grafiknya ya, sambil mengizinkan. Ya. Nih, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu sumbu. Ada dua sumbu. Nih ya. Nih, ada dua sumbu. Aduh, ini ramai sama yang mengakses. Nih ya. Nih. Seru juga nih tinglung-tinglungnya. Nih ada dua sumbu ya. Sumbu ke samping itu disebut dengan sumbu X. Kemudian sumbu yang ke atas disebut dengan sumbu Y. Kemudian ada satu lagi, nanti di kelas 8 akan diperkenalkan sumbu miring. Itu dari sini nih, atau diagonalnya ya, miring gitu, tariknya miring gitu. Itu namanya sumbu Z. Jadi saya ada 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang ke atas. Mendatar disebut dengan horizontal, ke atas disebut dengan vertikal, dan yang ke samping disebut dengan diagonal. Sumbunya ya. Nah, grafik ini mempunyai skala. Skalanya sama dengan penggaris. Jadi harus sama dengan penggaris skalanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan. Ke atas pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah sama. Tetapi yang ke kanan berharga positif. Yang ke atas berharga positif. Yang ke kiri berharga negatif. Yang ke bawah berharga negatif. Ingat ya. Jadi nanti kalau bendanya ada di sebelah kiri bawah, berarti dia posisinya negatif dan negatif. Kalau bendanya posisi di kanan atas, berarti positif. Benda posisi di kiri atas, berarti positif negatif. Benda posisi di kanan bawah, positif negatif. Seperti itu ya. Itu untuk angkanya. Nah, boleh nggak sih angka ini dilompat-lompatin gitu, boleh nggak? Misalnya, boleh nggak Bu angkanya itu dari 1 langsung 3, langsung 4 itu boleh nggak? Nggak boleh. Kamu perhatikan penggaris baik-baik. Penggaris itu kan angkanya urut. Penggaris skala apapun, skala inci maupun skala sentimeter angkanya kan urut. Jadi nggak boleh lompat-lompatan ya. Walaupun nanti angka pada data tabelnya nggak lurus atau nggak urutan, nggak masalah. Yang penting skalanya tetap harus standar. Ini disebut dengan skala standar. Oke, sekarang kita nanti grafiknya akan bermacam-macam bentuk. Ini ada macam-macam bentuk grafik.
Tapi hari ini kita membuatnya grafiknya grafik garis, bukan grafik batang. Grafik garis, ini contoh grafik garisnya nih. Nah, Ibu sambil mengizinkan yang join. Nah, ini grafik garisnya akan seperti ini. Ini dia. Oke, ini contoh. Contoh nih ya grafiknya. Ini Ibu sambil mengizinkan. Ya, nih. Grafiknya nanti akan seperti ini. Nih, mana ya? Nih grafiknya seperti ini ya. Nih, grafiknya seperti ini. Ada titik yang diinginkan. Ini grafiknya. Ini kebetulan grafiknya diarsir. Ini contoh-contoh yang dibuat grafiknya. Oke, sekarang kita pakai angkanya, angka seperti yang sudah dilalui oleh kelas, sudah kita ajarkan di kelas lain ya. Ini angkanya kita pakai Jamboard sekarang. Angkanya dari Jamboard. Tunggu, Jamboardnya sedang dibaca. Nih, oke. Nih ya, kita punya sumbu X itu waktu. Ini ceritanya kamu mau bikin teh tawar, bukan teh manis. Kalau teh manis nanti ada pengaruh gula. Gula itu akan mempengaruhi suhu. Teh tawar, begitu ngambil dari dispenser atau teko yang sudah dibuat, ternyata mamamu bikin tehnya di teko. Ternyata waktu pertama kamu nuang ke gelas, kamu ukur suhunya 60 derajat Celcius. Ini suhunya 60 derajat Celcius. Ya, nih, ini 60 derajat Celcius. Kemudian ini satunya menit ke 0 suhunya 60 derajat Celcius. Ini kebetulan 60. Kalau dispenser itu yang beredar itu ada yang suhunya sampai 90 derajat Celcius. Jadi hampir mendidih kalau air. Kan nggak mungkin kan begitu kamu nuang air dari dispenser, kamu kasih teh celup, langsung kamu minum, kan nggak mungkin. Terbakar nanti lidah kita. Kamu pasti akan menunggu sampai suhu yang memungkinkan untuk kamu minum. Kamu tunggu sampai menit kedua, ternyata suhunya menjadi 58 derajat Celcius. Kemudian menit keempat, suhunya berubah menjadi 55 derajat Celcius. Suhu ke-6, 53 derajat Celcius. Dan menit ke-8, suhunya 51 derajat Celcius. Nah, kalau suhu 51 sepertinya sudah bisa diminum. Ya, ini datanya. Data yang kita punya. Nah, ini pekerjaan kita membuat grafik dari angka-angka ini. Angkanya kan, cakep kan angkanya kan? Menitnya 02468 menitnya. Angka suhunya kan cakep nih, 60, 58, 55, 53, 51. Oke, kita buat sekarang. Jadi grafik yang tadi dibuat di kelas 73 dan 74. Sekarang 71 dan 72 kita bikin grafik tersendiri. Kok enggak mau? Enggak mau bergerak. Oke, kita grafiknya pakai kertas ini. Oke, pakai ini aja. Oke, bentar nih, sambil mengizinkan. Oke ya, kita pakai ini. Oke, berarti kita buat dulu sumbu X-nya ke samping. Nah, sumbu X tadi mewakili apa? Menit ya, ini waktu ya. Waktu itu satuannya menit tadi. Menit. Ini waktu itu lambangnya T. Kecil. Nih, kasih panah. Itu artinya masih panjang ke sana. Kemudian yang ke atas itu sumbu Y. Cakep garis ibu lurus. Ini bikinnya pakai perasaan nih garisnya. Oke. Kita tambahin sedikit. Nah, ini nolnya di sini. Nah, sekarang tadi menitnya 0. Ini skala kita buat skala 2 ya. 2, 4,
6, 8, 10. Ini skalanya lu urut nih, 2, kebetulan cakep nih angkanya. 4, 6, 8, 10. Oke. Yang ke atas kita buat skalanya sambungan deh. 50-nya di sini ya. 50 di sini. 100-nya di sini. Ini 50. Ini 100. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Kan skala 50 berarti. Yang ke atasnya. Tadi ke atasnya apa? Suhu ya. Berarti derajat Celcius. Oke ya, ini itu ke atasnya. Oke, sekarang kita data pertama. 0, 60 ya. 60 sekitar sini kali ya. Ini 75 kan di sini. 60 berarti di sini ya. Oke, ini 60. 60 dengan 0. Ini ya. 0 dan 60. Ini titik pertama. Oke. Titik kedua. Berapa tadi? 2 dengan 58 ya? 58 sini ya. 58 dengan 2. Ya, ini titiknya. Kalau kita kasih keterangan ini 2, 58. Oke. Titik ketiga tadi berapa? Halo, Ibu biar nggak bolak-balik layar nih. 4 berapa? 5. 55, Bu. Oh, 55 ya. Oke, 55 pas tengah gini ya. 55 ini. 55 ke 4. Aduh jelek. Lumayan deh. Ini kalau kita kasih keterangan berarti ini 4, 55. Oke. Titik ketiga berapa? Ketiga 6 berapa? 53 ya? Iya, Bu, 53. Oke, sini ya, 53, 6. Oke, ini ya. Ini kita kasih keterangan 6, 53. Ini komanya bukan koma 6,53 bukan ya. Koma itu artinya angka sumbu kedua gitu ya. Sumbu Y-nya. Kan yang Y yang belakang. Sumbu itu biasanya di sini sumbu itu X, Y. Ini sumbu yang berlaku dalam matematika dan fisika sama. Jadi X disebut dulu, X-nya disebut dulu baru Y-nya. Oke, terakhir 51. Ke 51 ke 8 ya? Iya, Bu. Warnanya merah udah. Sekarang warnanya apa? Kuning, hitam ya, hitam sekarang hitam. Dari sini berarti 51 ke 8. Ya, lumayan. Nih ya. Ini kita kasih keterangan 851. Nah, sampai di sini. Ada yang mau bertanya enggak? Tadi dulu Ibu mengizinkan yang join. Kok hilang? Yang join. Enggak. Sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu sebelum Ibu meneruskan? Ayo. Maulida mau bertanya? Ayo. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, sekarang langkah terakhir adalah menarik garis. Nih, kita tarik garis penghubungnya. Pakai apa? Pakai biru, kata.
Berarti kan tadi geraknya dari 0, 60, terus. Nah, ini harusnya narik garisnya pakai penggaris ya. Nah, ini grafik bentuknya seperti ini nih. Nah, yang ke sana nggak tahu kita. Harusnya sih makin turun atau makin naik? Makin turun, Bu. Kenapa makin turun? Karena Anu, datanya segitu, Bu. waktunya lama. Kenapa ini makin ke bawah? Nanti kalau menit ke 10 kira-kira makin ke bawah atau dia naik ke atas? Makin ke bawah. Sebab Suhu suhunya makin rendah. Betul sekali. Bisa nggak kira-kira sampai 0? bisa. Bisa, tapi nungguin, nggak tahu ya. Nggak tahu berapa menit dia suhunya 0 gitu kan. Berarti 0, suhu 0 itu Dingin. berarti sebelum dia jadi es ya. Kalau suhu jadi es kan sudah minus. Suhu Nah, freezer. ya seperti ini grafiknya nih. Siapa yang sudah membuat? Boleh menampilkan di depan kameranya. Siapa yang sudah membuat? Coba kamu buat ayo. Diberi waktu 2 menit. Coba kamu buat sendiri. Sebelum kita membaca grafik yang lain. Makin lama makin pinter nih Ibu bikin grafiknya lurus, nggak mencong-mencong. Ini kalau mau ngelihat kelas 75 grafiknya. Nih kelas 75 nih, rumet banget kan? Dari Selasa kemarin. Ini yang hari ini kita, oh cakep kan? Yang tadi kelas 7172 ini 34 kayak gini nih, rumet juga kan? Rumet nih pokoknya. Sekarang yang cakep nih malah. Tuh. Ibu narik garisnya pelan, pakai perasaan ternyata lumayan. Bisa membuat grafik secara online. Susah ya, Bu, kalau nggak pakai papan tulis. Iya, kalau nggak pakai papan tulis, nggak pakai penggaris susah memang. Tapi Ibu ternyata bisa tuh. Lumayan kan? Agak rapian, makin kesini makin rapi gitu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau mencoba mengajarkan cara membaca grafik. Oke, Ibu. Tampilkan grafik ini. Nah. Ini ya. Oke. Ini grafik kecepatan benda. Oh, kereta, kecepatan kereta. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya yang sumbu Y terhadap waktu yang waktunya yang ke sumbu X. Ini ditulisnya kalau nulis grafik gini ya. Ini grafiknya kita tulisnya seperti ini. Ini grafik waktu terhadap suhu kan. Nah, nulisnya apa? Nulisnya seperti ini. Grafik, oh ini ada yang join. Nah, menulis grafiknya seperti ini nih. Grafik, kenapa jadi gede? Belum balik ya dia. Nih, grafik suhu T versus waktu T kecil. Nah, ini temperatur, ini waktu. Berarti ini grafik suhu terhadap waktu. Boleh dibaca gini, grafik suhu versus itu terhadap waktu. Boleh, nih. Ini grafik ini yang kita buat tadi, grafik ini. Nah, ini adalah grafik suhu terhadap waktu. Atau kalau dibaca dari X berarti grafik waktu terhadap suhu. Boleh nggak, Bu, dibuat terbalik? Apa maksudnya terbalik? Waktunya yang ke atas, suhunya yang ke samping. Boleh. Nanti Ibu juga akan memberi tugasnya dibalik seperti itu. Jadi X-nya, kalau ini kan X-nya waktu, Y-nya suhu. Nanti Ibu akan meminta X-nya suhu, Y-nya waktu. Bentuk grafiknya akan berbeda nanti. Karena kamu balik kan sumbunya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba baca grafik sekarang. Nih,
Tadi mana? Ini. Nah, ini apa yang kamu bisa baca? Waktu 1 detik keretanya sedang apa? Ini aja nih. Waktu 0 detik. Waktu 0 detik keretanya sedang apa? Berhenti. Oke. Waktu detik pertama keretanya bagaimana? Menunggu penumpang. Lu. Ada di jalan 20 meter. 20 meter. Ini kecepatan nih yang ke atas. 20 meter per jam. Maksudnya keretanya ngapain? Jalan. Bergerak ya? Bergerak ya. Cuman nggak diukur kecepatannya berapa, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Bisa nggak kita perkirakan kecepatannya berapa? Bisa. Dengan cara kamu tarik garis nih. Kamu tarik garis nih dari angka 1 tarik ke yang oranye ini, kamu tarik ke samping. Nah, akan ketemu angka di sini. Nah, itu kecepatan kereta saat waktu 1 detik pertama. Tapi karena dalam grafik ini nggak diketahui ya nggak apa-apa, tapi kita bisa menghitung gitu. Kemudian pada detik kedua keretanya bagaimana? Jalan. Berjalan makin jauh. Makin kencang. Makin cepat. jangan makin jauh, makin Cepat. cepat. Jangan kencang dong, cepat. Kan kecepatan bukan kekencangan. Kecepatan. Makin cepat. Buktinya pada detik kedua kecepatannya berubah menjadi 60 meter. 60 meter per sekon. Oke. Pada detik ketiga kira-kira berapa tuh? 70. 70 ya. 70 meter per sekon ya. Oke. Pada detik keempat berapa? 80. 80 meter per sekon. Pada detik kelima 80. Oke, kita baca lagi. Nih. Makin bergerak waktunya, kereta ternyata bergerak semakin cepat. Makin Cepat. Ya. Pada detik keempat kelima, kereta bergerak dengan 80 meter per detik. Iya, pada detik keempat 80 meter per detik. Pada detik kelima 80 meter per detik. Apa artinya? Sama, Bu. Sama. Apanya sama? Kecepatannya sama. Kecepatannya sama. Berarti kereta itu bergerak dengan kecepatan yang sama atau yang tetap. Nah, itu maksudnya. Jadi pada 0 detik kereta bergerak pelan, kemudian makin cepat, dan pada detik keempat kereta dapat kecepatan 40 meter per sekon, pada detik kelima dia bertahan di kecepatan 80 meter per sekon. Itu kejadiannya. Kemudian kamu perkirakan pada detik ke-6, kira-kira keretanya bagaimana kecepatannya? Sama, Bu. 80. Sama. Ada berapa kemungkinan? Sama. Ada 3 kemungkinan dong. Tetap, menurun, naik. Iya, 1. Kemungkinan dia menstabilkan ketetapan atau membuat tetap kecepatannya tetap menjadi 80 meter per sekon. Yang kedua, kemungkinan dia semakin ngebut, ya kan? Menambah kecepatan, bisa jadi menjadi lebih dari 80 meter per sekon. Yang ketiga, kemungkinan dia menurunkan kecepatan. Ya, Iya, Bu. di bawah 80 km per sekon. 80 meter per sekon. Sekarang kejadiannya. Kalau dia menurunkan kecepatan, dia sedang ngapain sih kereta itu? Mau berhenti. Mau berhenti. Betul. Apa kejadiannya kalau kereta mau berhenti? Berhenti. Iya. Kenapa dia mau berhenti? Menurunkan atau menaikkan penumpang. Jangan begitu kalimatnya.
Kenapa dia berhenti? Karena Berhenti. sudah sampai batas. Batas apa? Kita bahasa kereta. Batas jalur. Kereta sudah mau nyampe di Tujuan. stasiun. Jangan bilang tujuan, kan tujuannya beda. Kereta sudah sampai di stasiun, berarti dia harus berhenti. Kereta apa yang setiap stasiun harus berhenti? Kereta listrik. Kereta komuter ya. Kalau kereta antar kota kan nggak selalu setiap stasiun berhenti kan? Iya kan? Hanya stasiun-stasiun yang tertentu yang dia berhenti. Nah, pinter nih sudah bisa membaca grafik. Oke, sekarang Ibu lihat grafik yang lain deh. Oh, ini sama. Nah, ini. Apa artinya grafik ini? Grafik ini. Ayo. Grafiknya lurus doang nih. Apa artinya? Ini waktu dan kecepatan. Apa artinya? Halo. Volume ada volume. Kecepatan, kecepatan bukan volume. Kecepatannya Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jangan rumusnya. Ibu cuma membaca grafik, belum ke rumus. Membaca grafik. Berarti grafik ini bendanya bergerak dengan Kecepatan waktu. kecepatan Waktu. Sama. tetap atau sama. Ya, paham ya? Oke. paham. Kemudian, nah ini, grafik ini. Benda bergerak dengan kecepatan yang Meningkat. Tinggi. meningkat atau semakin tinggi atau semakin cepat. Oke, pintar. Sudah pintar membaca grafik. Nah, sekarang Ibu mau grafik yang ini nih, yang ke bawah nih. Benda Menurun, Bu. bergerak dengan Berubah-ubah. jangan yang ke bawah doang. Satu. Data. Menurun. Menurun, Bu. Apanya? Melambat. Melambat atau Menurun. apanya yang menurun? Kecepatannya. Kecepatannya. Kalau kecepatan jangan menurun. Kecepatannya Berkurang. Melambat. berkurang. Kalau menurun itu jalan nanti jalan menanjak, jalan menurun. Kecepatannya berkurang. Akhirnya kecepatannya berapa nih? Akhirnya. 35. Edi, apa yang 35 ini? Detik. Waktu. Kecepatannya berapa? 25. Kecepatannya? 5 meter per second. Artinya Benda berhenti. Iya, pintar. Oke, sekarang kita baca grafik ini keseluruhan. Ini bendanya bergeraknya ternyata dari 5 ya kecepatannya ya. Jadi dia sudah bergerak nih 5 ini pada menit ke-10 nih. Dia dari 5 nih, enggak dari 0 nih. Enggak dari 0 kan? Berarti pada waktu 0 kecepatan benda berapa? 0. Edi. Berhenti, Bu. 1. 5. Ayo. Pada waktu 0 detik, kecepatan benda berapa? 5. 5 meter per sekon. Ini yang disebut dengan benda bergerak dengan kecepatan awal. Dia punya kecepatan awal, yaitu 5 meter per sekon. Kalau dia nggak punya kecepatan awal, itu pasti 0. Jadi startnya dari sini. Itu benda bergerak tanpa kecepatan awal. Tapi kalau bendanya seperti ini, grafiknya seperti ini, itu berarti benda bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Ya, oke. Kemudian bergerak semakin cepat. Kemudian bergerak dengan kecepatan Sama. tetap. Kemudian bergerak dengan kecepatan Naik. Meningkat. meningkat. Itu semakin cepat. Kemudian benda bergerak dengan kecepatannya semakin Menurun. Berkurang. Nah, Berkurang, Bu.
Ini nanti Ibu akan masuk ke materi yang kedua, itu gerak benda. Gerak benda itu nanti, ini yang disebut dengan gerak benda berubah, berubah. Ini tetap, ini berubah, ini berubah. Kalau berubahnya naik, itu disebut dengan percepatan positif. Kalau bergeraknya menurun, itu bergerak dengan percepatan negatif, karena ke bawah. Ingat, tadi yang ke atas berharga positif, yang ke bawah berharga negatif. Percepatan negatif itu artinya terjadi perlambatan. Ya, jadi kalau kecepatannya berubah meningkat, itu terjadi percepatan. Kecepatannya berubah menjadi menurun, itu terjadi perlambatan. Paham? Paham ya? Oke, asik nih. Oke, adakah yang mau bertanya? Ini grafik paling keren nih. Nanti Ibu akan memberi soal grafiknya bentuknya lebih asik dari ini. Ini kan hanya 1, 2, 3, 4 titik dan nggak mau Ibu nanti nggak mau bikin hanya 4 titik. Ibu mau bikin 10 titik biar grafiknya besar. Mengerjakannya di mana grafiknya? Di buku kotak-kotak. Punyakah buku matematika kotak-kotak? Punya. Punya. Yang nggak punya buku kotak-kotak, boleh nggak pakai buku tulis catatan? Nggak boleh. Karena kalau pakai buku tulis catatan, nanti kamu bikin skalanya pasti akan berbeda. Selisih 0,1 mm saja, itu nanti akan bentuk grafiknya berbeda. Kalau yang belum punya buku kotak-kotak matematika, belinya milimeter block. Tahu milimeter block? Yang kertasnya agak besar, bergaris kotak-kotak kecil-kecil gitu. Murah kok, nggak mahal, sekitar 4 ribuan. Isinya sekitar 10 lembar. Ya, atau pokoknya segituan lah harganya, nggak mahal. Itu lebih besar dibanding buku kotak-kotak yang matematika. Kemudian ada juga milimeter yang besar, yang biasa dipakai untuk kakak SMA, mahasiswa, atau arsitektur. Itu milimeter yang paling besar. Ukurannya sekitar A3, sebesar buku gambar yang besar itu. Itu lebih leluasa lagi menggambarnya. Di situ menggambarnya dengan skala yang sudah ada di situ, skalanya, kotak-kotaknya sudah ada, kamu tinggal membuat skalanya, angka skalanya saja. Terus mengumpulkannya seperti apa? Boleh disobek aja, yang grafiknya kamu buat disobek. Boleh juga dalam buku kotak-kotaknya atau milimeter bloknya dikirim ke sekolah. Mengumpulnya tidak di GC, tapi dikumpulkan mengirim ke sekolah. Oke. Kemudian menggambarnya nggak boleh pakai pulpen, karena kalau pakai pulpen kalau salah susah membetulkannya, mengkoreksinya susah. Jadi syaratnya harus pakai pensil. Pensilnya yang tajam, yang runcing ya. Kemudian pakai penggaris dan pakai penghapus. Terus menarik garisnya sekali tarik set gitu. Jangan garisnya diulang-ulang, suk. Nanti garisnya jadi double-double. Enggak, sekali tarik garis. Makanya pensilnya harus runcing. Biar garisnya tipis dan tepat. Gitu. Yang buku matematika kotak-kotak kecil itu, Bu? Ya, mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan Ibu. Kamu harus pandai membuat skalanya. Kalau nanti skalanya apa, Bu? Kenapa? Nama bukunya apa, Bu? Lah, buku kotak-kotak. Yang matematika itu. Kalau yang belum punya, mendingan beli milimeter block. Kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya buku kotak-kotak, pakai buku kotak-kotak, nggak usah beli lagi. Ya, kalau yang belum punya kan mau nggak mau harus beli. Nah, belinya jangan buku kotak-kotak, belinya milimeter block, karena buku kotak-kotak itu kecil, kalau milimeter block besar. Bu, batas pengirimannya kapan? Seminggu lah, biasa. Seminggu dari nanti Ibu share tugasnya di GC. Ibu mau bikin angkanya dulu biar grafiknya bentuknya unik gitu. Belum. Kan Ibu harus mencoba dulu. Ibu membuat angka, mencoba membuat sendiri, baru udah cakep nih bentuk grafiknya, baru Ibu tugaskan ke kalian. Seperti itu teknisnya. Ada yang mau bertanya? Oh iya, kemudian untuk garis ini, titik-titik ini harus dibuat ya. Jadi titik pertama dibuat garis putus ini harus dibuat. Ini harus dibuat.
dibuat. Garis penghubungnya ini baru garis penghubungnya yang tebal. Kalau tadi Ibu membuat di Jamboardnya nggak bisa titik-titik ini titik-titik susah karena Ibu harus menarik garis lurus. Jadi mau nggak mau ini tadi garisnya lurus. Padahal ini harusnya titik-titik nih, nggak boleh lurus nih. Untuk yang pertemuan ini loh, ini juga titik-titik nih ke atas, nggak boleh lurus. Yang lurus bolehnya yang garis penghubungnya aja. Nanti gambarnya pakai pensil, Bu. Ya, ya. Kira-kira seperti inilah nanti cara menggambar grafiknya. Ada garis putus-putusnya, ada garis lurus hitamnya. Seperti nanti ini ya. Ibu cuma ngirimin angkanya aja ya, Bu? Ya, Ibu nanti di GC mengirimkan angkanya, kalian yang membuat grafiknya, dan dikirim ke sekolah. Syukur-syukur minggu depan udah mulai sekolah, berarti Ibu mengumpulkannya langsung membahas di kelas gitu. Enak kan? Kamu ngumpulin langsung kita bahas, jadi paham salah benernya paham banget gitu. Ada yang mau bertanya? Bikinnya kayak gitu, Bu, yang Ibu contohin. Ya, kira-kira seperti ini. Tapi kan tergantung angkanya nanti bentuknya ya. Bentuknya nggak harus seperti ini, kan tergantung angka yang nanti Ibu share di GC. Ibu belum bikin angka sekarang. Ayo, adakah yang mau Pakai bertanya? penjelasan juga, Bu, atau gambar aja? Pakai penjelasan dong. Pasti grafik pada ada penjelasannya dong. Nanti kan dari grafik Ibu bisa membuat pertanyaan nih. Ini pertanyaannya nih. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Ini grafik apa sih? Oh, kuda. Kelajuan lari kuda. Oh, ini kuda di padang pasir. Nanti Ibu akan bertanya seperti ini pertanyaannya. Tapi belum. Tugas pertama membuat grafik dulu. Nanti berikutnya baru membaca grafik dan menghitung geraknya. Adakah yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, Ibu stop share. Kita kembali ke roomnya. Oke, jangan lupa buka open kameranya untuk screenshot untuk dokumentasi kamu untuk. Maaf Bu, kamera saya error. Terus nanti apa yang di screenshot? Ya Bu. Minta temennya aja berarti. Yang ada namamu. Namanya gimana? Ya kan kamu nggak ada wajahnya tapi kan ada namanya. Temenmu screenshot. Temenmu kan screenshot layarnya. Bisa saya aja Bu yang screenshot. Nah, itu bisa. Dasar. Ibu jadi menerangin bingung deh. Oke, Ibu juga mau ambil dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pas di menit ke-40. Oke. Berakhir pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, pimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? 72. 72 berarti. Tadi kan 71. 72. Pimpin doa. Yang mewakili 72. Ini. Ya, Bu, tapi nggak bisa on cam, Bu. Nggak apa-apa. Kameranya rusak kan. Nggak apa-apa. Ayo. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa jaga imun. Ibu punya tetangga sebelah nih, anak SMA kalau nggak salah. Ibu bangun jam 1, dia masih kedengeran suaranya. Jam 2 masih kedengeran suaranya. Itu bahaya tuh. Nanti yang ada imun kamu ngedrop. Nggak boleh ya. Kalian nggak boleh seperti itu. Tank jam 10 malam itu jam malam harus tidur. Karena di atas jam 10 malam. Iya. Mungkin dia. Tapi nanti pas jam belajar dia tidur bagaimana? Repot kan. Belajarnya kan pagi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik 71 dan 72. Link action ada di Google Classroom ya, Bu? Ya, nanti Ibu share.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.